Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Begini Seharusnya Menjadi Guru, dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya dari karakter seorang pengajar atau karakter-karakter yang harus ada pada seorang pengajar, yaitu pemberani, pemberani. Jemaah mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam melakukan proses pembelajaran, di dalam proses menempa anak didik gitu. Kadangkala seorang pengajar itu dihadapkan pada berbagai macam rintangan, hambatan gitu, tantangan gitu. Maka tidaklah lain kecuali seorang pengajar bisa melewatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia memiliki karakter pemberani, Nah, di dalam pembahasan ini, dalam konteks ini, pemberani di sini yang dimaksudkan adalah memiliki keberanian di dalam mendidik gitu. Dia memiliki keberanian untuk merubah gitu, dari yang buruk menjadi baik, ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Dari yang berakhlak buruk menjadi yang berakhlak mulia. Seorang pengajar harus memiliki karakter pemberani di dalam masalah ini gitu. Harus memiliki karakter pemberani dalam masalah ini gitu. Makanya kalau ada seorang pendidik, ya, yang dia tidak memiliki karakter pemberani di dalam dirinya, maka tidaklah, ya, kecuali dia akan mudah terombang-ambing gitu. Mudah terombang-ambing oleh keinginan yang tidak ada sama sekali memiliki kaitan dengan proses pendidikan, mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang merusak, mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang sebetulnya itu tidak mendukung di dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, ya, sifat pemberani ini adalah di antara perkara yang harus dimiliki oleh seorang pengajar gitu, harus dimiliki oleh seorang pengajar. Dan hadirin sekalian, ya, karakter pemberani, ya, ini telah dicontohkan oleh guru besar kita, suri tauladan kita, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad gitu, dalam musnadnya, dan disebutkan juga di dalam musnad lainnya, ya. Disebutkan bahwasanya ketika perang berkecamuk, ketika perang itu pecah, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang lebih dekat kepada musuh kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdepan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang bisa menghadapi musuh, ya, tidaklah seseorang itu bisa berhadapan, bertatap muka dengan musuh, kecuali dia memiliki karakter pemberani, Kemudian pemberaninya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita tarik di dalam konteks pendidikan gitu, dimana kemudian seorang pengajar ketika dia melakukan proses pembelajaran begitu, ya, seorang pendidik kadangkala terjatuh di dalam kesalahan, terjatuh di dalam kekhilafan, terjatuh di dalam kekeliruan. Oleh karena itu, di antara perkara yang harus ditanamkan oleh setiap pendidik di dalam hatinya, dia harus berani untuk mengakui atau mengatakan kesalahan yang pernah ia perbuat gitu, ya. Seorang pendidik harus berani mengakui bahwasanya dia keliru. Dan mengakui diri kita keliru, salah, ini sesuatu yang manusiawi. Kadangkala kita salah, tersilap lidah begitu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kadangkala ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ada aja tuh kekeliruan di situ. Oleh karena itu, jika kita sudah terjatuh di dalam kekeliruan, maka di antara hal yang harus kita miliki, harus ditanamkan adalah kita berani untuk, ya, mengakui kesalahan gitu. Apabila kita ditegur, kita diluruskan, kita dinasehati, ya, kita terima gitu. Dan itu sesuatu yang manusiawi gitu, ya. Ketika kita berusaha maksimal dalam melakukan sesuatu, pasti di situ ada saja kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Oleh karena itu, ya, seorang pendidik harus memiliki karakter pemberani gitu, harus memiliki karakter pemberani. Dan di zaman ini, ya, hampir-hampir, ya, karakter ini mulai hilang daripada pundaknya para pendidik gitu loh, ya. Kenapa demikian? Ya, karena rata-rata para pendidik itu berusaha atau menganggap, ya, kritik
yang ditujukan kepadanya nasihat atau hal-hal yang meluruskan kesalahannya, itu sesuatu yang bisa merusak muruahnya, wibawanya gitu. Padahal sejatinya nasihat yang sampai kepada kita, kritik yang sampai kepada kita, itu sejatinya adalah sesuatu yang meluruskan kesalahan kita agar ada perbaikan kemudian di masa mendatang gitu loh. Tentunya kritik yang sifatnya membangun. Kritik yang sifatnya membangun. Oleh karena itu, hendaknya para pendidik ya, ketika dia dikritik, ketika dia diingatkan, ketika dia diluruskan, jangan sampai dia mengelak. Jangan sampai dia mengelak ya. Apalagi sampai dia berkilah, melakukan pengelabuan ya. Sehingga seorang guru itu harus menjauh dari karakter-karakter yang buruk begitu ya, dan dia harus pemberani, dia harus gentle untuk mengakui kesalahan yang ia lakukan gitu loh. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana karakter pemberani yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Rafi' bin Khadij, beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum ya'buruna nakhlah yaquluna yulaqqihuna nakhlah faqal ma tasna'un kunna nasna'uhu qal la'allakum law lam taf'aluna kana khayran lakum fatarakuhu fanafadat aw fanaqasat qal fadhakaru dhalika lahu faqal innama ana bashar idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhuhu bih wa idza amartukum bi syai'in min ra'yihi fa innama ana bashar. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, sedangkan mereka sedang menyerbukan kurma gitu. Mereka menyebutnya mengawinkan kurma. Karena sampai sekarang penduduk Madinah itu ya, atau orang yang memiliki kebun kurma itu terbiasa ya, di mana bunganya yang laki-laki itu diserbukkan dengan yang bunganya betina yang jantan itu diserbukkan secara manual begitu ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami sudah terbiasa melakukan penyerbukan, dibantu begitu ya. Kata Nabi SAW, barangkali kalau kalian tidak melakukannya akan lebih baik bagi kalian. Lalu para sahabat pun berhenti melakukannya. Namun ternyata qadarullah, buahnya itu berkurang karena berguguran gitu. Lalu mereka pun menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Ternyata kalau tidak dibantu proses penyerbukannya, ternyata buahnya itu banyak yang gagal. Lalu kata Nabi SAW, saya hanyalah manusia biasa gitu. Jika aku memerintahkan kalian pada sesuatu dari perkara agama kalian, maka ambillah, taati gitu. Tapi jika aku memerintahkan kalian kepada sesuatu berdasarkan pendapatku di dalam masalah dunia, tentunya khususnya, maka sesungguhnya saya hanya manusia biasa gitu loh. Maksud Nabi SAW dalam masalah ini, kalau di dalam perkara agama, dalam masalah tasyri', pensyariatan, maka Nabi SAW tidak pernah salah dalam masalah ini, dalam masalah pensyariatan, karena Nabi SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dalam masalah dunia, kata Nabi SAW, Nabi SAW bisa saja salah. Nabi SAW bisa saja salah dalam perkara dunia. Oleh karena itu, dalam sebagian riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih faham masalah urusan dunia kalian, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga sebetulnya adalah manusia sebagaimana kita. Beliau juga bisa keliru gitulah di dalam hal-hal yang memang menjadi karakter lumrahnya seorang manusia gitu. Akan tapi dalam perkara tasyri' atau pensyariatan, Nabi SAW mustahil salah dalam masalah ini. Akan tetapi dalam masalah keduniaan, Nabi SAW bisa saja keliru. Dan Nabi SAW mengakui masalah itu. Nabi SAW tidak berkilah atau menghindar dari pendapat beliau sebelumnya begitu. Nabi SAW mengatakan beliau bisa saja salah di dalam masalah hal yang berkaitan dengan masalah duniawi itu, beliau bisa saja salah gitu. Dan ketika seseorang itu berani untuk mengakui kesalahannya, tidaklah dia kecuali memiliki karakter pemberani begitu. Seseorang yang berani mengakui kesalahannya, dia keliru, berani mengakui kekeliruannya, ini orang yang gentle gitu loh. Jadi karakter gentle ini harus dimiliki oleh seorang pengajar atau guru. Di mana dia berani untuk mendidik, di mana ketika berani berhadapan dengan orang tua siswa gitu. Ini adalah karakter yang harus dimiliki, berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, berani mempertanggungjawabkan ucapannya gitu. Ini harus dimiliki oleh seorang guru. Harus dimiliki oleh seorang guru gitu. Oleh karena itu, dalam hadis ini tampak jelasnya bahwasanya
sifat kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Beliau SAW juga tunduk kepada keadaan yang menghinggapi manusia gitu loh, seperti lupa, ya, bisa salah dan yang lainnya gitu loh. Adapun dalam masalah tasyri' atau pensyariatan, maka itu mustahil terjadi kekeliruan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Jamaah makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau dalam masalah tasyri' memang, ya, Nabi SAW misalnya pernah sholat 4 rakaat, tapi ternyata Nabi SAW sudah salam pada rakaat yang kedua gitu loh. Ataupun misalnya Nabi SAW pernah dalam suatu kondisi dengan para sahabatnya kesiangan dari sholat subuh gitu, sehingga sholat subuh matahari sudah tinggi. Para ulama menjelaskan masalah ini bahwasanya ini dalam rangka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan itu terjadi di dalam rangka untuk apa? Mengajarkan umat, untuk mendidik umat. Kalau misalnya kasus itu terjadi, sudah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW apa langkah yang harus dilakukan gitu loh. Ya. Maka ya, ketika Nabi SAW salam pada rakaat kedua pada sholat 4 rakaat, maka Nabi SAW diberitahu, ya, maka Nabi SAW menyempurnakan sisanya dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali gitu. Jadi, coba antum bayangkan, ketika Nabi SAW di dalam pelaksanaan ibadah tidak keliru gitu kan, tidak keliru misalnya, sempurna semuanya, maka ketika ada kekeliruan yang kita lakukan di zaman sekarang, pasti kita bingung apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Akan tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik umat, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik umat melalui Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan itu terjadi. Nabi SAW dan para sahabat kesiangan ketika sholat subuh, ya, Nabi SAW pernah salam pada rakaat kedua pada sholat 4 rakaat. Itu di dalam rangka untuk mendidik umat ini. Itu di dalam rangka untuk mendidik umat ini. Kalau itu terjadi, ini yang harus dilakukan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga pada umat yang datang belakangan itu tidak terjadi kebingungan di dalam masalah ini gitu loh. Dalam masalah ini, ya. Jadi secara singkat bahwasanya Nabi SAW ini juga adalah manusia biasa gitu loh. Sehingga di dalam pendapat Nabi SAW dalam perkara dunia gitu, itu yang tidak mengandung unsur tasyri' maka bisa benar dan bisa salah, ya. Bisa benar dan bisa salah. Pendapat Nabi SAW berkaitan dengan urusan duniawi itu bisa benar dan bisa salah. Akan tetapi kalau berkaitan dengan masalah tasyri' atau pensyariatan, maka mustahil salah gitu. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, kalian lebih faham mengerti urusan dunia kalian. Para ulama mengatakan bahwasanya perkataan beliau SAW gitu, berdasarkan pendapatku, maksudnya dalam urusan dan kehidupan dunia gitu loh, bukan di dalam penetapan syariat. Adapun yang beliau SAW ucapkan berdasarkan ijtihad beliau SAW dan beliau menganggapnya sebagai syariat, maka harus diamalkan gitu loh. Dan penyerbukan kurma bukanlah termasuk dari jenis ini, melainkan dari jenis yang disebutkan sebelumnya. Itu dari jenis perkara duniawi gitu loh. Jadi misalnya perintah Nabi SAW, ya, coba kurma itu jangan diserbukan, maksudnya biarkan terjadi alami, tidak perlu dibantu gitu. Itu bukan perkara syariat. Jadi mestinya para sahabat itu bisa memilih gitu untuk mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW atau tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam masalah dunia gitu. Itu dipersilahkan, boleh-boleh saja. Kecuali memang ini ijtihad Nabi SAW dan kemudian dikaitkan dengan tasyri', dengan pensyariatan. Maka tidak ada jalan lain selain kita taat dalam masalah ini. Akan tetapi kalau dalam perkara agama, maka kita wajib taat kepada Nabi SAW. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan konteks hadis ini, kita perhatikan sekali lagi di mana Nabi SAW ternyata menyebutkan, oh ternyata pendapat beliau keliru dalam masalah ini gitu, para sahabat benar. Kita tidak temukan, ya, bahwasanya Nabi SAW berusaha mencari alasan untuk membela diri gitu loh. Beliau tidak mencari alasan untuk membela diri, dan justru beliau SAW mengakui sifat, ya, sebagaimana beliau manusia pada umumnya gitu. Oleh karena itu, bagaimana karakter pemberanian Nabi SAW di dalam melakui kesalahan ini juga akan diturunkan kemudian kepada para sahabat. Nabi SAW juga di dalam mendidik para sahabat mencontohkan karakter pemberani ini, berani untuk mengakui kesalahan gitu loh. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, ya,
Riwayat ini sebagian ulama mengatakan jayyid ya, tapi sebagian lagi membaifkannya. Itu yang diriwayatkan oleh Masruq ya. Dia mengatakan ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ini di masa kekhalifahannya Umar gitu. Umar bin Khattab ini pernah naik ke mimbarnya Nabi SAW di Masjid Nabawi, kemudian menyampaikan sebuah instruksi. Kata Umar, wahai manusia, mengapa kalian menjadikan mahar perempuan mahal gitu? Padahal rata-rata mahar Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah 400 dirham atau kurang dari itu. Seandainya memperbanyak hal itu mengandung nilai takwa atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mendahului mereka kepadanya gitu. Maka jangan sampai saya mengetahui ada laki-laki yang memberikan mahar perempuan lebih dari 400 dirham. Setelah itu, beliau radhiyallahu anhu turun dari mimbar. Ternyata ada seorang wanita Quraisy yang memprotes beliau. Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, engkau melarang orang memberikan mahar lebih dari 400 dirham? Umar mengatakan, ya. Lalu wanita itu mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa taitum ihdahunna qintara? Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka dengan harta yang banyak. Ini An-Nisa ayat 20. Lalu Umar pun langsung beristighfar ya. Allahumma ghufran kullun nasi afqahu min Umar ya. Ya Allah ampuni aku ya. Semua orang lebih faham dari Umar. Kemudian Umar naik kembali ke atas mimbar sembari mengatakan, wahai manusia, aku telah melarang kalian dari memberikan mahar perempuan lebih dari 400 dirham. Maka barang siapa berkehendak memberikan dari hartanya apa yang dia sukai, maka lakukanlah gitu. Maksudnya adalah kalau ada yang memberikan lebih dari 400 dirham, maka boleh dilakukan. Dan beliau menarik kembali ucapan beliau radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, ini adalah di antara riwayat yang menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya beliau ini seorang pemimpin gitu loh. Ya, Umar bin Khattab sudah menjadi seorang khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Akan tetapi ketika beliau disampaikan kepadanya ucapannya itu ada yang keliru, beliau ya tidak malu untuk mengungkapkan kekeliruan beliau. Beliau langsung mengklarifikasi dan menarik kembali ucapan ini tidaklah bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki karakter pemberani gitu. Ya. Bisa saja ketika dia merasa bahwasanya wibawanya sedang dijatuhkan, sedang diinjak-injak, dia kemudian melakukan framing jahat dan lain sebagainya, tidak taat pemimpin dan lain sebagainya. Gitu loh. Tapi ya inilah seorang hasil didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka tidak malu untuk mengakui kesalahan yang sudah mereka lakukan, baik perkataan ataupun perbuatan begitu. Hadirin sekalian ya, sebagian orang menjadikan riwayat ini sebagai dalil bolehnya demonstrasi gitu loh. Ya, sebagian orang menjadikan riwayat ini ya sebagai dalil bolehnya kita melakukan demonstrasi atau mengkritik penguasa di hadapan khalayak umum gitu. Kita katakan ya ini keliru gitu. Kisah ini ya disebutkan wanita tadi menyampaikan kritik langsung ke hadapan Umar gitu loh. Di hadapan orangnya langsung gitu loh. Di hadapan orangnya langsung berdasarkan konteks riwayat ini langsung di hadapan penguasa tersebut. Sedangkan yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang, dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan oleh para aktivis. Mereka mengkritik pemerintah di mana? Di media-media, di televisi, di mimbar-mimbar. Ini nggak boleh seperti ini. Yang seperti ini nggak boleh. Maka yang namanya mengkritik, memberikan masukan, nasihat itu langsung berhadapan dengan orangnya langsung. Bukan melalui media-media gitu loh. Kalaulah efektif yang mengkritik pemerintah melalui mimbar-mimbar, melalui demo, ya, kalau memang ada kebaikan di situ, ya sudah pasti efeknya sudah terasa, sudah dari dulu-dulu gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Ya, demo tetap berjalan, mengkritik tetap berjalan gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya ini tidak efektif sama sekali gitu loh. Oleh karena itu, daripada kita menghabiskan waktu, menghabiskan uang, tenaga, berpanas-panasan, demo, doakan pemimpin antum, doakan pemimpin antum. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan ubah pemimpin itu. Tugas kita adalah menjadi warga negara yang baik dan doakan pemimpin kita. Dan Nabi SAW juga memang mengatakan afdalul jihadi kalimatun adlin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama kata Nabi SAW adalah mengatakan kebenaran ya di hadapan penguasa yang zalim gitulah. Di hadapan penguasa yang zalim. Ingat, di hadapan penguasa yang zalim gitulah. Kan kita tahu nih di zaman sekarang gitu kan.
Misalnya kita mengkritik presiden misalnya, sampai nggak kira-kira kritik kita kepada presiden misalnya jika antum kritik di atas mimbar gitu? Nggak sampai. Antum kritik di media sampai nggak ke presiden? Belum tentu. Karena bisa jadi ya di lingkar penguasa, di lingkar presiden penguasa itu ya informasi itu ditahan agar tidak sampai ke telinga pimpinan pemimpin presiden. Oleh karena itu nasihat itu lebih efektif disampaikan secara langsung, gitu loh. Atau antum menitip pesan, ada orang yang memiliki akses ke presiden misalnya, antum menitip pesan, menitip nasihat, nanti minta tolong disampaikan gitu. Disampaikan atau tidak, yang penting antum sudah berusaha gitu. Dan yang paling utama adalah kita doakan pemimpin kita. Kita doakan pemimpin kita. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia mengatakan seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang sebuah permasalahan gitu. Dan Ali pun menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata orang yang bertanya ini mengatakan bukan begitu ya. Ternyata beliau menyampaikan bahwasanya yang disebutkan Ali itu keliru, yang dijawab Ali itu keliru gitu loh. Wahai Amirul Mukminin, bukan begitu. Akan tetapi jawabannya itu begini dan begini. Lalu Ali mengatakan, asabta wa akhta'tu. Kamu benar dan aku telah salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, dan di atas setiap yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu. Ini Yusuf ayat 76 gitu loh. Maka kita perhatikan bagaimana para sahabat murid hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat dalam masalah ini memberikan contoh yang indah gitu dalam hal keberanian dan sikap adil. Walaupun kadangkala itu harus mengorbankannya dengan harga diri gitu loh. Karena sebagian orang mengatakan untuk mengakui kekeliruan itu kadangkala seperti kita menginjak-injak harga diri kita, seperti kita menjatuhkan harga diri kita. Akan tetapi orang yang tahu gitu loh akan keutamaan karakter pemberani, dia nggak peduli gitu loh. Yang terpenting ya, yang tersampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan dia menarik kembali ya, kekeliruan yang sudah ia sampaikan gitu loh. Dan ketika seseorang itu ya dia memiliki karakter pemberani, mau mengakui kesalahan, maka justru ini akan menambah izzah dan wibawa seseorang begitu. Dan ketahuilah ini tidak akan mengurangi kehormatan seseorang sedikit pun gitu loh. Dan siapapun yang menyangka selain itu, maka dia telah keluar dari jalan yang benar gitu. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar dengan hukum profesinya dan sifat kemanusiaan yang melekat pada dirinya, maka dia kadang-kala akan menemui kondisi-kondisi seperti ini. Di mana ketika guru menyampaikan sesuatu, ternyata ada siswa yang menyampaikan, ternyata yang disampaikan guru itu keliru dan siswa mengoreksi kekeliruan tersebut. Ya, sehingga yang guru itu tersadar ternyata yang dia sampaikan keliru ya, dan yang disampaikan muridnya itu ternyata yang benar gitu. Maka hendaknya guru berterima kasih kepada murid tersebut. Hendaknya guru berterima kasih kepada murid tersebut. Bukan justru malah kita ya kemudian mengatakan bahwasanya dia ini masih kecil gitu, jadi tidak pantas untuk mengoreksi, atau misalnya udah bisa menyalah-nyalahkan kamu ini masih belajar gitu. Nggak boleh guru seperti itu. Seorang guru itu dia harus objektif di dalam menilai gitu. Ketika dia keliru, maka katakan dia keliru. Ketika dia benar, maka dia benar gitu. Sehingga siapapun ya yang menyampaikan nasihat kepadanya, apakah dari siswanya, apakah orang tua, apakah sesama rekan, maka dia harus terima. Ketika benar dia berada di dalam kekeliruan. Akan tetapi kalau dia benar, maka dia pertahankan kebenaran itu gitu. Maka dia pertahankan kebenaran itu. Ya, makanya Ibnu Abdul Bar menyebutkan di antara bentuk keberkahan ilmu dan juga adabnya adalah bersikap objektif di dalamnya. Ya. Kalau seseorang itu tidak objektif, kata beliau, maka dia tidak akan paham dan tidak akan mampu memahami yang lainnya, gitu. Oleh karena itu, ketika kita memberikan contoh, ya, contoh yang paling indah tentunya adalah contoh di dalam masalah keberanian dan bersikap adil, gitu loh. Walaupun ya kadangkala harus mengorbankan harga diri, gitu. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya ini sama sekali ya tidak akan merusak harga diri seseorang. Ini sama sekali tidak akan merusak harga diri seseorang. Tentu justru dia akan menambah izzah atau kehormatan seseorang gitu loh. Dan seseorang itu akan respect bahwa ternyata dia mau menerima nasihat, ternyata dia mau menerima kritikan gitu, ternyata dia mau mengakui kesalahan, orang akan respect gitu.
Tapi beda dengan orang yang menolak untuk diberikan nasihat. Orang akan membiarkan orang tersebut terjatuh, ya, bergelimang dengan kekeliruan karena nggak mau dinasihati gitu loh, keras kepala. Ya. Oleh karena itu, seorang guru itu harus memiliki karakter berani, berani mendidik, berani menerima masukan, berani dikoreksi, harus berani. Jika tidak berani, tidak usah jadi guru gitu. Karena karakter ini harus ada pada seorang pendidik, harus ada pada seorang pendidik. Kemudian di sini penulis menyebutkan 3 kesimpulan berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, bahwasanya bersikap berani adalah tuntutan bagi setiap guru. Ya. Jadi berani ini adalah karakter yang harus ada pada setiap guru. Dia berani mendidik, berani meluruskan, berani berhadapan dengan orang tua, berani menerima kritik dan saran, berani untuk mengakui kesalahan, harus ada gitu. Jangan sampai kemudian dia menjadikan lisannya yang lembut dalam bertutur kata kemudian untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Ini keliru. Justru lisan itu harus digunakan untuk apa? Harus digunakan untuk meluruskan kesalahan yang sudah disampaikan gitu loh, ya. Kemudian yang kedua, yang mengakui kesalahan tidak akan mengurangi wibawa pelaku kesalahan. Justru sebaliknya, dia merupakan kemuliaan baginya dan bukti atas sifat keberaniannya. Jadi kalau orang yang berani gitu loh, berani mengakui kesalahan, itu tidak akan merusak, tidak akan menjatuhkan wibawanya. Tidak akan menjatuhkan wibawanya. Justru ini adalah suatu kemuliaan dan bukti atas keberaniannya. Berani mengakui kesalahan. Berani untuk mengaku salah. Berapa banyak orang di zaman ini yang nggak berani mengakui kesalahannya. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab gitu loh. Oleh karena itu, seorang pendidik, seorang guru harus memiliki karakter pemberani. Kemudian yang ketiga, mengakui kesalahan artinya memperbaiki kesalahan gitu. Bukan hanya sekedar mengakui, tapi berusaha untuk memperbaiki. Dan sebaliknya, begitu kan? Kalau nggak terima, berarti dia sudah berlaku sombong. Dia sudah berlaku sombong. Oleh karena itu, orang yang berani mengakui kesalahan, ya, dia berani, maka dengan itu kemudian dia harus memperbaiki kesalahan yang sudah ia lakukan gitu. Bukan malah berkilah mempertahankan pendapat kelirunya karena merasa dia diinjak kehormatannya. Oleh karena itu, seorang guru, ya, jangan pernah dia sombong, maka dia harus senantiasa terbuka untuk menerima masukan, kritik, yang tentunya Anda garis bawahi kritik yang sifatnya membangun, ya, karena sejatinya itu adalah kebaikan untuk dirinya, itu adalah kebaikan dari dirinya gitu kan. Jadikan itu sebagai bumerang untuk memperbaiki diri ke depannya, sehingga ya tidaklah lain kecuali dia menjadi seseorang nanti yang akan berubah menuju ke arah yang lebih baik gitu loh. Demikian dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.